Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bicara masalah listening strategies for TOEFL 3, terutama mengenali pola-pola pendek, ya. Oke, oke. Let's start. Kenali pola-pola dialog pendek, ya. Nah, untuk mengerjakan listening comprehension bagian A dalam soal TOEFL, Anda harus mampu mengenal dengan baik pola-pola dialog yang diujikan. Oleh karena pola-pola dialog dalam TOEFL sama persis dengan bangunan dialog dan penggunaan bahasa sehari-hari, maka bangunan dialog itu perlu dipelajari dengan seksama. Nah, salah satu tantangan dalam TOEFL memang dialog-dialognya itu adalah dialog-dialog orang bule sehari-hari, ya. Oke, terutama orang Amerika, ya. Dua elemen penting dalam dialog itu adalah question and statement. Oke. Perhatikan bahwa question dalam teks lisan itu selalu berintonasi naik, ya. Ini harus ditandai bahwa kalau intonasi naik itu berarti question. Sedangkan statement itu berintonasi datar atau turun. Kalimat yang diawali dengan kata what tidak selalu mewakili question. Demikian pula kalimat-kalimat yang diawali dengan modal atau auxiliary verb seperti can, may, dan sebagainya. Asalkan tekanan pada ujung kalimat itu bernada datar, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah statement. Jadi statement itu datar. Sebaliknya, jika tekanan pada ujung kalimat bernada naik, maka kalimat tersebut adalah question. Alright? Oke. Contoh. Ya, ini contoh statement ya. Jadi nadanya lihat di sini kalau dia nggak datar itu turun. Jadi tidak naik nadanya. Walaupun kayaknya kayak kalau kita baca ini kayak question, tetapi adalah statement sebetulnya. What an impossible teacher. Oke, ini turun ya. Oke, can Tom ever cook? Oke, jadi ini nyinyir ya, pernyataan nyinyir. Misalnya ada teman Anda yang tanya ya, apakah Tom itu bisa memasak? Can Tom ever cook? Oke, can Tom cook? Gitu ya. Kemudian ada yang jawab, dia nyinyir karena ngerti bahwa Tom itu nggak bisa masak. Can Tom ever cook? Oke. Kemudian yang ketiga contohnya dari statement ini ya. Is it ever raining hard? Okay, right? Yeah. Is it ever raining hard? Ya, seolah-olah si pembicaranya ini ya dia agak nyinyir juga ya. Dia ngerti bahwa nggak pernah terjadi hujan deras ya. Kemudian temannya itu bilang, tadi malam itu hujan deras nggak ya? Oh, apa pernah terjadi hujan deras ya di tempat kita? Begitu ya, right? Oke, kemudian question. Question itu nadanya selalu naik. Oke, selalu naik. Read anything good recently? Oke. Apakah Anda membaca hal-hal yang bagus baru-baru ini? Oke. And from San Francisco? Oke. When did he arrive? When did he arrive? Oke, ini adalah question, nadanya naik. Oke. Oke guys, kita lihat secara detail penjelasannya ya. Oke, dalam dialog atau percakapan hanya terdapat 4 kemungkinan pola guys. 4 macam kemungkinan pola itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kemungkinannya adalah question A direspon dengan statement B. Oke. What is your name? Oke, what is your name? My name is John. Jadi ada tanya, kemudian dijawab. Oke. Yang kedua, itu ada statement direspon dengan statement. Oke. Misalnya, she's such a great teacher. Her mother is too. Oke. Nah, ini direspon dengan pernyataan ya. Statement direspon dengan statement. Oke. Kemudian, statement A direspon dengan question B. Ini juga ada ya. I need a blank tape. Didn't you buy one yesterday? Okay.
Didn't you buy one yesterday? Ada statement direspon dengan question. Oke. Kemudian question A direspon dengan question B. Oke, pertanyaan direspon dengan pertanyaan. Do you like her? What about you? What about you? Oke. Nah, oke. Keren kan? Keren. Oke. Next. Pola-pola bangunan dialog di atas mengisyaratkan bahwa semua teks dialog itu tidak akan lepas dari permasalahan question dan statement. Jadi isinya soal itu nanti listening itu ya question statement. Ini berarti Anda wajib mengenal bentuk-bentuk question dan statement dalam bahasa Inggris. Perlu diingat guys bahwa dalam bahasa tulis statement nih ingat bahasa tulis loh ya. Statement selalu diakhiri dengan tanda titik. Oke, dan question diakhiri dengan tanda tanya. Tapi dalam soal listening, hal tersebut sulit dijadikan pedoman ya, karena kata-kata yang dipersoalkan tidak ditulis dalam buku teks. Cuma diucapkan ya, maka yang Anda harus ketahui adalah intonasinya saja yang Anda harus paham ya. Oke, untuk itu Anda wajib mengetahui mana question dan mana statement. Dan ini ada ciri-cirinya, question dan statement itu. Kita belajar. Yuk. Oke. Nah, question itu bisa dibagi menjadi word questions, yes, no question. Kalau word question itu dikenal dengan WH question, WH ya. Ada what, where, when, why, which one. Oke. Oke, ini which one nih, jadi satu i ya. Oke, which one, who, whom, how often, how long, how far, how big. Oke, kemudian yang kedua ada yes, no question. Ini karena jawabannya ya yes dan no ya. Is bla 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 bla, does bla bla bla, did bla bla bla, do bla bla bla, can bla bla bla, may bla bla bla, shall bla bla bla. Alright? Oke. Nah, word question adalah kata tanya yang menghendaki jawaban apa yang ditanyakan dalam kalimat tersebut. Maka Anda harus mengenal ini makna-maknanya ya. What itu menanyakan benda atau jabatan, where itu menanyakan tempat, when itu waktu, why itu alasan, which one itu pilihan, who itu orang, whom itu orang ya, posisinya objek, how often itu berapa sering, itu frekuensi, how long itu menanyakan lama waktu, how far itu jarak, how big itu ukuran, berapa besar. Semakin Anda terlatih menggunakan kata tanya di atas, semakin mudah bagi Anda mengantisipasi arah dialog. Oke. Jika kemampuan ini sudah dimiliki, oleh Anda, jika kemampuan ini sudah Anda miliki, ya, Anda akan mampu secara cepat memperhatikan bagian yang dominan dalam pilihan jawaban. Dan tentu Anda akan lebih mudah dalam mengatasi soal yang berkaitan dengan question word ini. Maka ini harus otomatis ya, Anda ketika ini diucapkan dalam soal, Anda kemudian harus ngerti ya, oh ini yang ditanyakan ini yang ditanyakan benda, ini yang ditanyakan orang, ini yang ditanyakan tempat, begitu ya. Oke guys, next. Di samping question words, ada satu jenis pertanyaan lain yaitu yes no question. Jawaban dari pertanyaan ini adalah yes no, tapi catat ya. Ada kalanya jawaban dari pertanyaan yes no itu tidak mesti dijawab dengan yes no. Namun dijawab dengan kalimat panjang yang mengiyakan atau menyanggah pertanyaan itu. Contoh, woman tanya kepada man nih ya. Is there any more typing paper? Not that I know of. Oke, what does the man mean? Kalau diperhatikan di sini, jawabannya tidak yes no ya, padahal pertanyaannya adalah yes no question. Oke. Is there any more typing paper? No, not that I know of. What does the man mean? Ya, kalimat di atas mempermasalahkan apakah ada tambahan kertas ketik dan jawabannya tidak. Oke, menurut pengetahuan si cowoknya ini ya. Oke. Maka mana jawaban yang benar dari pilihan di bawah ini? Mana? Oke. He believes they are out of paper. Alright? Okay. Okay, thank you very much for watching, and I do hope that you're gonna be successful in
doing the TOEFL test. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.